Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini para siswa ibu yang cantik dan ganteng? Tidak terasa ya sudah kelas 9 sekarang. Cie-cie yang sudah kelas 9. Kelas 9 naik tingkat ya, tentunya berarti pelajaran kita juga akan naik tingkatannya, agak lebih sulit, dan semoga kita lalui bersama walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini. Pada materi Bahasa Indonesia kelas 9 ini, kalian akan membahas tentang teks rekaman percobaan. Nah, dari judul subbabnya saja kalian sudah tahu bahwa ada rekaman percobaan. Berarti kalian akan melakukan sebuah perinci percobaan terhadap suatu hal. Nah, tapi kita pelajari dulu apa sih teks rekaman percobaan itu. Yang pertama tentang pengertian teks rekaman percobaan. Teks rekaman percobaan atau eksperimen itu merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan sebuah penelitian. Teks rekaman percobaan ditulis berdasarkan percobaan data sebuah pengamat selesai melakukan sebuah percobaan atau sebuah penelitian. Kegiatan percobaan itu atau penelitian itu bisa digunakan atau diperoleh dari meneliti ilmu pengetahuan atau sains, atau dari segi psikologi atau sosial. Misalnya kita menelaah atau membuat sains, membuat tape itu dari singkong dan beras ketan. Nah, coba kita lakukan sesuatu yang baru selain itu. Misalnya bukan hanya dari singkong saja, tapi mungkin dari ubi. Apakah bisa untuk dijadikan tapai juga? Atau mungkin selai. Selai yang terkenal itu ada selai nanas, ada selai coklat, stroberi. Bagaimana kalau buah yang lain kita buat juga? Itu yang namanya sebuah teks rekaman percobaan. Kita melakukan sebuah penelitian, kita telaah dan kita kaji bagaimana hasilnya, dan laporan itulah yang dinamakan dengan teks rekaman percobaan. Apa ciri-ciri teks rekaman percobaan? Yang pertama, teks rekaman percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian serta pemecahannya. Ingat ya, hasil penelitian, dan itu harus secara objektif atau sesuai kenyataan, bukan mengada-ngada atau abal-abal. Kemudian yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan itu dikemukakan secara objektif, secara realita. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Tidak boleh acak adul, apalagi jungkir balik. Ya, jadi susunannya itu harus sesuai struktur yang ada dari awal sampai akhir. Kemudian teks laporan percobaan itu menggunakan bahasa ilmiah, bahasa baku, jelas, komunikatif, dan logis. Tidak ada istilah yang tidak pasti. Yang namanya ilmiah itu harus sesuai kepastian dan harus sesuai berdasarkan pengamatan atau penelitian yang ada. Lalu teks laporan itu harus ditulis datanya secara lengkap, dan laporan pendukung itu apa saja lampiran-lampirannya dari awal sampai akhir. Misalnya kamu melakukan sebuah percobaan, bahannya apa saja, kemudian apa yang dibuat, tujuannya apa, dan hasilnya bagaimana, itu harus secara jelas ditulis dan secara runtut. Nah, itu tadi ciri-ciri teks rekaman percobaan. Apa saja sih struktur teks rekaman percobaan itu? Nah, strukturnya yang harus sistematis dan terurut itu adalah yang pertama, judul. Judul itu harus melingkupi isinya. Apa yang kamu teliti dan apa yang kamu coba harus tertulis dan tertuang jelas di judul tersebut. Lalu ada objek. Nah, objek itu harus tertulis apa yang kamu teliti. Apa yang kamu teliti itu adalah objek sebuah penelitian. Yang ketiga, pelaku percobaan. Pelaku percobaan itu jelas. Yang namanya pelaku itu adalah orang, dan kalian adalah orang yang
sedang belajar dan kalianlah orang yang melakukan penelitian itu. Lalu yang keempat, ada tempat dan waktu percobaan. Karena musim pandemi seperti ini, jelas tempatnya berarti di rumah saja, dan waktunya pada semester ini juga, dan diusahakan pada bulan ini juga. Tujuan, nah ini yang terpenting dari sebuah penelitian. Apa sih tujuan kamu dalam melakukan penelitian itu? Apa manfaatnya jika kamu melakukan penelitian itu? Jangan sampai kamu melakukan penelitian tapi tidak ada hasil yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, dalam tujuan kamu harus tertulis jelas apa yang ingin kamu teliti dan tujuannya untuk apa. Lalu ada bahan dan alat. Bahan dan alat ini sebagai penunjang ketika kamu melakukan sebuah penelitian. Apa saja bahannya dan apa saja alat-alat yang diperlukan itu cukup dituliskan. Lalu ada langkah. Nah, setelah kamu menyediakan bahan dan alat, berarti langkah-langkah. Seperti kita membuat resep sebuah kue. Nah, bahannya apa saja? Tepung, misalnya gula. Alatnya apa saja yang diperlukan? Minyak, kompor, wajan. Nah, itu alat. Kemudian langkah-langkahnya apa? Yang pertama dilakukan adalah mencampurkan. Nah, seperti itu juga dalam sebuah penelitian. Langkah-langkah itu harus jelas bagaimana kamu meneliti dan mendapatkan hasil sebuah penelitian dan perincian percobaan tersebut. Dan yang terakhir, ya bukan terakhir, yang paling inti yang kamu sebutkan itu adalah hasil sebuah percobaan kamu itu apa? Yang didapat itu bagaimana? Apakah misalnya kalau kita membahas tentang suatu hal, membuat sesuatu, nah apalagi yang jika dimakan, apakah itu berbahaya untuk kita semua atau tidak? Kemudian apakah rasanya enak dan apakah bisa dipasarkan? Jika kamu dapat membuat suatu hal yang baru dan itu belum dilakukan oleh orang lain, itu bisa jadi menjadi lahan bisnis untuk kamu sendiri. Nah, oleh karena itu kita lakukan sebuah percobaan itu. Lalu ada simpulan. Nah, di sini letak simpulan dari semua hasil tadi, kita simpulkan bagaimana. Lalu ada daftar pustaka. Jelas itu harus ada daftar pustaka. Walaupun kita melakukan percobaan, tetapi kalau tidak ada referensi dari pendapat atau ahli yang lain, itu akan sia-sia karena kamu masih bukan ahli dalam hal ini. Oleh karena itu, kita masih memerlukan referensi-referensi penunjang dari ahli-ahli yang lain, dari buku-buku yang lain. Disitulah letak suatu pentingnya daftar pustaka itu. Oke, jadi paham? Lalu bagaimana membuat sebuah laporan percobaan itu? Kalau kita membuat laporan, berarti sudah ada melakukan penelitian. Nah, jadi yang pertama sekali adalah kamu lakukan dulu penelitiannya, atau kita lakukan dulu percobaannya. Bagaimana melakukan percobaan itu? Sebelum kita melakukan percobaan, kita yang pertama kali kita tentukan adalah menentukan judul laporan percobaan dengan objek yang diamati itu apa. Itu yang terpenting. Saya ingin meneliti di bagian sains misalnya. Oke, silahkan. Lalu saya ingin meneliti pada bagian sosial. Bisa, misalnya judul pada sains itu kelas 9 tahun yang lalu Ibu arahkan ke perbandingan ya. Perbandingan pertumbuhan tanaman yang disiram dengan air beras dan air rawa. Nah, itu yang tahun dulu. Tahun ini pikirkan lagi. Ada juga di bidang psikologis, banyak hal yang bisa diteliti dari cabang ilmu manapun bisa kita teliti, asalkan kita rajin. Kalau sudah kita mendapatkan objek yang diteliti, kemudian kita sudah mendapat judul teks laporan percobaan itu, yang kedua adalah tujuannya. Apa sih tujuan kamu dalam melakukan penelitian itu? Apa gunanya? Nah, dari aspek kebermanfaatan ini sangat luar biasa yang harus kamu tentukan. Jangan sampai suatu rekaman percobaan kamu buat tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, oleh karena itu kita dapat judul, kita dapat ide, tapi kita lihat bermanfaat atau tidak. Kalau manfaatnya lebih luas, lanjutkan.
Yang ketiga, kalau sudah tujuannya dapat, judulnya dapat, ya kita laksanakan saja lagi sebuah penelitian itu. Bagaimana langkahnya itu jelas sudah dapat. Kalau sudah dapat tujuan, langkah-langkah dalam penelitian itu bagaimana sudah dapat, tinggal kita susun saja lagi laporan percobaan itu berdasarkan strukturnya. Strukturnya tadi sudah Ibu jelaskan kan, ada beberapa. Nah, lalu setelah strukturnya kita buat, laporannya kita buat, yang terakhir adalah bagian penyuntingan atau pengeditan. Sesuatu tulisan itu semakin sering diedit, semakin sering disunting, maka semakin bagus pula tulisan itu, apalagi jika menelaah sebuah laporan teks percobaan. Nah, oleh karena itu, sunting, edit, kita lihat penggunaan bahasanya bagaimana, penggunaan kalimatnya bagaimana, efektif atau sudah, baku atau sudah, atau sesuai ejaan bahasa Indonesia atau sudah. Kalau belum, maka diperbaiki lagi, terus perbaiki. Sesuatu yang diperbaiki itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, yakin saja itu. Oke. Langkah menyuntingnya bagaimana? Ya jelas, kita tandai dulu kalimat-kalimatnya. Kemudian makna, kata, kalimat yang salah itu bagaimana, lalu perbaikilah kalimat kata tadi yang salahnya. Lalu kita tulis kembali sesuai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah sangat jelas bukan? Penjelasan Ibu tadi bagaimana sebuah teks rekaman percobaan itu. Jika ada yang ditanyakan atau yang tidak dipahami, kita kirimkan dan kita diskusikan di timeline kita di e-learning MTSN 3 Kota Banjarmasin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.